Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini ngaji kita adalah tentang masalah doa. Doa yang diperbolehkan di dalam bacaan sholat, khususnya di saat kita duduk tasyahud, khususnya ketika kita duduk tasyahud atau duduk akhir di dalam sholat. Dan bacaan doa di dalam tasyahud atau duduk tasyahud ini memang ada beberapa versi. Versi yang pertama versi wahyu yang memang khusus doa di dalam sholat, di dalam tasyahud itu diajari oleh Rasulullah. Kemudian doa yang maksur tapi di luar sholat. Kemudian yang ketiga adalah doa-doa yang dari kita sendiri, orang yang sholat, bagaimana? Apakah diperbolehkan? Mari kita ngaji bersama-sama sejauh mana doa-doa yang kita baca di dalam tasyahud ini, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Membaca doa dalam sujud adalah anjuran yang tidak dibatasi redaksi dan isi doanya. Karena dalil hadisnya bahwa Rasulullah hanya menganjurkan memperbanyak doa dalam sujud tanpa disebutkan isi doanya. Ini kalau membahas doa di dalam sujud ya. Karena Rasulullah ketika sujud fa'aksiru fihi doa, bastahidu fi doa dalam sebuah riwayat yang lain. Ketika doa sujud itu memang anjurannya kita memperbanyak doa, terutama ketika sholat kita adalah sholat sunnah, sholat sendirian, terutama lagi ketika sholat kita adalah sholat tengah malam. Namun hal yang terpenting, meskipun kita dibebaskan untuk membaca doa di dalam sujud kita, tapi hal yang tidak diperbolehkan adalah membaca dengan selain bahasa Arab, membaca selain bahasa Arab. Kenapa diperbolehkan? Karena Rasulullah redaksi dari memperbanyak doa, fa'aksiru fi doa, perbanyaklah doa di dalam sujud. Tidak disebutkan rinciannya doa seperti apa, tidak digambarkan dalam hadis. Sementara Rasulullah menganjurkan perbanyak doa di dalam sujud. Itu artinya bahwa di dalam sujud itu memang sebuah perintah untuk memperbanyak daripada doa. Doa apa saja terserah, yang penting doa-doa yang baik, doa yang tidak berisi tentang menghujat orang, meminta musibah untuk orang lain, tidak. Dan juga bahasa yang digunakan adalah harus bahasa Arab. Begitu. Itu di dalam sujud ya. Karena memang redaksinya bersifat umum, perbanyaklah doa. Lah konten atau isi doanya tidak disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu. Lalu bagaimana tentang doa di dalam tasyahud? Itu kan doa dalam sujud. Bagaimana doa yang dibaca saat duduk tasyahud? Apakah harus doa yang maksur saja? Doa maksur itu doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah. Doa yang memang asli dari Rasulullah, bukan doa buatan kita sendiri, bukan buatan daripada guru kita, bukan. Gitu. Tapi doa yang diajarkan Rasulullah. Doa yang maksur ini pun juga terbagi menjadi dua. Doa yang maksur yang dibaca memang benar-benar di saat sholat, dan doa maksur yang dibaca di luar sholat. Ya. Yaitu doa yang pernah diajarkan dan dibaca Rasulullah dalam sholat saja, ataukah bebas doanya sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Ini yang menjadi kontradiksi. Versi pertama atau dalil pertama, doa yang dibaca dalam sholat selain sujud, terutama saat duduk tasyahud akhir, adalah doa yang maksur saja.
Ya, ini dalil ini di bawah ini nanti menganjurkan doa-doa yang dibaca yang diajari oleh Rasulullah di dalam sholat, khusus di dalam sholatnya, maksur di dalam khusus di dalam sholat, khusus terutama di saat kita berduduk untuk tasyahud. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya sampai dari seorang sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Jika salah seorang kalian duduk tasyahud, berarti ada redaksi kata-kata tasyahada, duduk tasyahud. Ini jelas ya, redaksinya jelas sekali. Jadi khusus duduk tasyahud. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah. Jika salah seorang kalian duduk tasyahud, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari 4 macam. Apa itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan aku mohon perlindungan padamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah yang keterkaitan masalah kehidupan kita, ujian, itu namanya fitnah kehidupan. Bisa jadi kekurangan, bisa jadi karena gosipan, bisa jadi banyak hal. Nah, sedangkan untuk fitnah kematian adalah pertanggungjawaban kita ketika ada di dunia kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah, ya diazab oleh Allah. Itu adalah namanya fitnah kematian. Permohonan perlindungan yang keempat yang dianjurkan oleh Rasulullah di dalam doa saat kita duduk tasyahud adalah wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan fitnah dajjal pada akhir zaman nanti. Ya, 4 perkara ini adalah merupakan doa yang maksur, doa yang dibaca oleh Rasulullah di saat duduk tasyahud. Berarti redaksinya jelas, idza tasyahhada ahadukum. Jika seorang kalian duduk bertasyahud, maka mohon perlindungan kepada 4 macam ini. Mohon perlindungan dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah dunia, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah dajjal. Berarti ini namanya doa yang maksur, karena doa ini diajarkan oleh Rasulullah dan khusus untuk dibaca di saat duduk tasyahud. Nah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sanadnya sampai sampai kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat, wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Di antara doa maksur yang dibaca oleh Rasulullah di saat kita bertasyahud atau di saat kita sholat adalah, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu minal maksam, dari perbuatan dosa, wal maghram, dan dari perbuatan hutang atau perilaku yang sering hutang. Faqala lahu qail, kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita suruh memperbanyak ma'aksara matastaidu ya Rasulullah minal maghram? Kenapa ya Rasulullah kita disuruh memperbanyak
perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah dari sikap yang suka berutang. Qala, beliau menjawab, innar rajul idza gharima haddatsa fakadzdzaba. Orang yang suka berhutang itu karena ketika dia berbicara umumnya dia berdusta. Orang yang suka banyak hutang, ditagih misalkan alasannya ini itu, jadi membuat seseorang itu berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang suka berhutang itu juga ketika dia berjanji mengingkari, umumnya begitu. Makanya ini adalah doa yang dimohon oleh Rasulullah di saat sholat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Doanya memang doa yang pendek ini. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku yang menyeret kami kepada dosa, dan perilaku yang mendorong kami untuk hutang. Nah itu adalah namanya doa yang maksur, doa yang memang wahyu ini yang diajarkan Rasulullah benar-benar di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya, ini doa yang diajarkan memang Rasulullah spesial di dalam sholat. Ya. Lah ini diantara adalah yang dianjurkan kalau kita kepingin berdoa, ya doa-doa yang maksur ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian doa yang maksur lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sanadnya sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah. Ini hadisnya agak panjang. Summa yakunu fi akhiri ma yaqul baina tasyahud wa taslim. Sampai ada redaksi yang langsung plek. Ketika Rasulullah sholat, khususnya beliau berdoa baina tasyahudi wa taslim. Di saat membaca tasyahud dan salam, yang diucapkan adalah Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ma qaddamtu, perbuatan yang pernah aku lakukan, wa ma akhartu, yang perbuatan yang pernah aku lalaikan atau aku tunda, wa ma asrartu, perbuatan yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dan perbuatan yang aku lakukan secara terang-terangan, wa ma asraftu, dan perbuatan yang melampaui batas, wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau adalah zat yang lebih mengetahui dariku, antal muqaddim wa antal muakhir, engkau adalah zat yang maha pendahulu dan zat yang maha akhir, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini doa-doa yang memang terutama sholat itu anjuran doa yang paling banyak adalah doa tentang mohon ampun, doa yang terkaitan mohon ampun. Nah, jadi kemudian juga hadis yang keempat, ini semuanya adalah doa yang maksur ya, yang dibaca Rasulullah di dalam tasyahud, jelas itu tadi. Hadis yang ketiga ini bainat tasyahudi wa taslim, yang dibaca Rasulullah antara tasyahud dan salam. Hadis yang keempat, an Abi Bakrin As-Siddiq qol radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah atau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fis sholati. Ya Rasulullah, ajarilah aku sebuah doa yang aku baca di dalam sholatku. Qala, kul, doalah, atau kul itu kan bisa katakan, bisa berdoalah, bisa ucapkan, itu tergantung redaksi, itu makna qala. Nanti kalau kul di sini ya ucapkan atau berdoalah. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan kedzaliman kepada diriku. Dzulman katsira, dengan kedzaliman yang banyak. Ya, banyak orang melakukan kedzaliman kepada orang lain, tapi juga banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya telah melakukan kedzaliman kepada dirinya sendiri.
Contohnya misalkan sudah lapar, ada makanan nggak mau makan, kan menyiksa diri sendiri. Atau sudah ngantuk, dipaksa-paksakan dengan minum apa supaya ngantuknya hilang. Ini namanya kedoliman-kedoliman yang kita perbuat sebenarnya. Karena apa? Itu adalah amanat dari Allah yang harus kita jaga. Kita diberikan kesehatan, tidak mau memanfaatkan kesehatan. Kita diberikan kesempatan, tidak mau memanfaatkan kesempatan. Jadi perbuatan kedoliman ini banyak sekali yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Tangan, yang seharusnya misalkan tangan kiri kita makan dengan tangan kiri, yang seharusnya makan tangan kanan misalkan. Berarti kan tangan kiri ini telah melakukan kedoliman. Kan? Itu contoh. Lesan misalkan, yang seharusnya kita gunakan untuk berkata baik, tapi diam. Itu juga mendolimi kepada lisan kita sendiri. Kita ada waktu tidak pernah merasa dirinya kurang, merasa dirinya belum bisa, tapi nggak pernah belajar. Ini kan mendolimi diri sendiri semua. Maka ucapan ini layak diucapkan sebagai bentuk pengakuan diri kita. Lebih baik kita itu mengaku kesalahan daripada nggak tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Permasalahannya di situ. Karena kalau kita melakukan kesalahan terus kemudian refleks, berarti intinya kembalinya kepada banyak istighfar. Karena itu, maka ya Allah, aku melakukan kedoliman kepada diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Wala yaghfirul dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, ampunilah aku dengan suatu ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan kasih sayangilah aku, rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah keterkaitan masalah doa-doa mohon ampun kepada Allah. Karena memang di dalam sholat itu lah sebenarnya kan bahasa istighfar atau bahasa mohon ampun itu kan memang bukan sekedar keterkaitan masalah dosa, tapi karena istighfar atau mohon ampun itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya, banyak. Makanya Rasulullah menganjurkan banyak istighfar. Misalkan dalam sebuah hadis, kasratul istighfar tajlibur rizq. Memperbanyak istighfar itu dapat menarik rezeki, mempermudah rezeki kan begitu. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, aksiru minal istighfar, perbanyaklah dari membaca istighfar, faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farajat. Siapa yang memperbanyak daripada istighfar, maka akan menjadikan sesuatu yang sulit itu kemudahan, yang sempit menjadi kelonggaran. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tak terduga. Di dalam surat Nuh misalkan, Allah Subhanahu wa taala faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu karena sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu diampuni oleh Allah, maka yursilis sama alaikum midrara. Maka dia yakni Allah akan mengutus langit itu, tentu yang dimaksud mengutus ini adalah karena langit itu adalah hujan yang dimaksud, akan mengirimkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan memperbanyak harta dan anak-anak. Nah ini juga orang-orang yang masih kesulitan mendapatkan keturunan, mendapatkan harta, memang dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ini janji Allah loh. Ini dalam surat Nuh ayat berapa? Kalau nggak salah sekitar 10, 11 atau 12. Ya. Jadi kalau kita kesulitan istighfar yang banyak, karena dosa-dosa itu menghambat daripada doa kita. Allah bukan berarti tidak mengijabah doa kita. Diturunkan, diijabah, tapi ada penghalangnya, ada sekatnya.
Lah dosa-dosa kita itu yang menghalangi daripada terkabulnya doa kita. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bukan cuma itu, Allah orang yang beristighfar itu akan disiapkan yakni kebun-kebun atau sungai-sungai, yang dimaksud adalah di surga nanti. Jadi pahalanya atau faedahnya banyak sekali. Makanya ini yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dibaca Rasulullah, istighfar. Kenapa? Banyak Allah maufir. Doanya di dalam sholat itu banyak memohon ampun kepada Allah. Karena saat itulah, karena istighfar itu bahasanya kunci segala sesuatu, kesuksesan dunia akhirat. Di situ. Ya. Termasuk juga hadis yang terakhir yang mendukung hadis maksur yang diajarkan Rasulullah di dalam sholat, yang dibaca Rasulullah di dalam sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Farwa bin Naufal qultu li Aisyah. Aku bertanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah, sahabat tersebut. Haditsini bi syai'in kana Rasulullah yad'u bihi fi sholatihi. Ceritakan kepadaku tentang sesuatu yang mana Rasulullah itu sering berdoa di dalam sholatnya. Apa yang dibaca Rasulullah di dalam sholatnya? Faqalat na'am, ya, baiklah. Karena Rasulullah yaqul, di mana Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal ba'd. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min syarri ma amiltu, dari keburukan kejahatan yang aku pernah lakukan, yang aku perbuat. Wa min syarri ma lam a'mal, dan dari kejahatan perbuatan yang aku belum lakukan ba'd lagi. Nah, ini kata-kata ba'd itu jadi dalam komunikasi sehari-hari sering kan ada kata-kata ba'd. Contoh umpamanya begini. Apakah tamunya sudah datang? Lam ya'ti ba'd, belum datang lagi. Artinya belum datang sampai sekarang. Itu makna dari kata-kata ba'd. Misalkan apakah kamu sudah makan malam? Lam akul ba'd atau lam ata'asya ba'd, aku belum makan malam sampai aku mengucapkan kata-kata ini. Itu namanya kata-kata ba'd. Ya itu. Nah ini yang Rasulullah mohon perlindungan dari kejahatan-kejahatan apa yang kita perbuat. Maka termasuk mohon kejahatan dari diri kita itu penting. Nah, termasuk makanya ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'tika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu a'udzubika min syarri ma sana'tu, sama redaksinya hampir sama dengan ini mananya. Ya Allah, aku a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu min syarri ma sana'tu, dari kejahatan yang aku perbuat. Ya. Karena banyak kejahatan yang kita perbuat kepada diri kita sendiri terutama ya, tanpa kita sadari. Kita yang malas, kita yang ragu, kita yang suudon kepada Allah, kenapa rezeki nggak datang-datang sudah ibadah, kenapa hujan terus padahal aku punya acara. Suudon ini adalah perbuatan diri kita. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan orang lain ya. Ya. Jadi sebenarnya diri kita itu banyak melakukan dosa kepada diri kita sendiri. Hak-hak anggota badan, hak pemikiran, hak kesehatan, hak kesempatan tidak kita manfaatkan. Ya, hak rezeki yang Allah berikan hanya digunakan untuk apa? Pulsa yang kita gunakan tiap hari habis hanya untuk tontonan misalkan. Ini adalah kedoliman perilaku kejahatan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maka ini dimohonkan oleh Rasulullah di dalam sholatnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Ya, yang aku perbuat. Ya. Jadi semuanya itu tadi hadis yang jumlahnya ada 5 tadi itu adalah namanya doa-doa maksur, doa yang datang dari Rasulullah yang dibaca khusus, sekali lagi spesial, khusus di dalam sholat, khusus di dalam sholat. Dan tentu doa ini tidak ada khilaf
doa ini, kalau orang membaca doa ini, tidak ada perbedaan sama sekali di antara para ulama, di antara siapapun. Ya, karena itu memang doa-doa yang maksur yang diajarkan Rasulullah. Pertanyaannya begini, apakah doa-doa itu pernah kita baca? Apakah doa-doa itu atau hanya sebagian yang kita baca? Atau bahkan kita sering banyak berdoa tapi doa sesuai dengan nafsu kita. Ya Allah, aku minta ini, minta itu, kan begitu. Nah, padahal kuncinya ada di sini, istighfar dan sebagainya, itu mengakui kesalahan kita. Itu malah justru kuncinya, kunci kesuksesannya ada di situ itu. Bukan kesuksesan itu mohon kepada kehendak kita. Karena bisa jadi kita memiliki kehendak, tapi yang Allah kehendaki itu malah justru membebani kepada kita kalau Allah ngabulkan tanpa disadari. Ya, Allah memberikan, ya Allah berikan alur rezeki. Tahu-tahu Allah mengijabah, ya dikasih rezeki tak terduga. Akhirnya kaget. Kagetnya akhirnya langsung karena gembira malah ninggalake sholat, ninggalake jamaah, ninggalake ngaji, dan jadi fitnah keluarga, menjadi tambahan angkut dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi? Maka kita harus husnudzon kepada Allah terhadap doa-doa yang kita baca bila itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, ya, itu adalah doa-doa yang maksur, terutama doa-doa yang isinya adalah keterkaitan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa yang tidak maksur? Doa yang tidak diajarkan Rasulullah tapi doa itu baik. Nah, ini baru versi yang kedua. Versi yang kedua, dalil kedua ini, semua doa bisa dibaca dalam sholat, terutama dalam sujud dan tasyahud akhir, asalkan isi dan redaksinya baik. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa sahabat Nabi yang berdoa saat sholat dengan redaksinya sendiri, tapi Rasulullah malah memujinya. Jadi Rasulullah tidak mengajari, tapi para sahabat membacanya. Nah, ini juga yang unik di sini nanti begini, di dalam hadis-hadis yang akan kita baca di bawah ini nanti. Loh, Rasulullah kok mendengar? Kan begitu. Di dalam sholat kok iso sempat-sempatnya Rasulullah mendengarkan bacaannya doa sahabat yang lain. Ya, ini juga adalah hal yang kita jadikan renungan juga. Karena sholat itu bukan berarti langsung khusyuk itu tidak ingat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak. Ya, sholat yang khusyuk itu memang secara gerakan tidak banyak gerakan. Sholat yang khusyuk itu memang merenungi kepada apa yang kita mohon, yang kita baca. Tapi sekali lagi bukan berarti terus akhirnya menghilangkan hubungan kita, sosial kita dan sekeliling kita. Ya, ini namanya khusyuk yang melepaskan diri daripada hidup bersosial. Oleh karena itu Rasulullah mengajari khusyuk bagaimana menghubungkan diri kita kepada Allah, tapi masih ada keterkaitan dengan sosial kita. Contoh, kalau keterkaitan masalah khusyuk di dalam pergerakan misalkan, kita sholat, kan jarang itu terjadi. Kalau mungkin di Al-Buruj sudah kita instruksikan ustadz-ustadz yang punya bayi-bayi, anak-anak yang bisa diajak ke masjid, diajak saja. Sholatnya sambil gendong anak, nanti ketika sujud ditaruh, ketika berdiri diajak. Ini sebenarnya bukan berarti ini tidak ada hujahnya, tidak ada dalilnya. Rasulullah itu sering gendong kepada cucunya. Kadangkala cucunya, namanya cucu itu kan main-main, namanya anak kecil itu kan kadangkala saat sujud digendongi. Tapi Rasulullah tetap sholat.
tetap melanjutkan sholatnya. Nah ini kan namanya hubungan sosialnya masih terjaga kan. Jangan sampai gara-gara ini misalkan aku mau sholat, ini loh anakmu ke istrinya, ini loh anakmu jangan aku mau sholat misalkan, ini loh anakmu aku mau sholat. Jadi akhirnya seolah-olah kita melepas diri kita dari hubungan sosial. Kemudian contoh lagi, Rasulullah misalkan pernah mendengar sholat, kemudian ada anak yang nangis, kemudian Rasulullah sholatnya agak dipercepat, kan begitu. Ini artinya apa? Ada keterkaitan dengan lingkungan kita. Ya, hal-hal demikian ini adalah bagian, apalagi dalam kondisi tertentu, sholat di kondisi khauf, sholat di dalam kendaraan, itu banyak hal, contoh-contoh yang keterkaitan khusyuk. Khusyuk itu tidak mesti harus dalam kondisi tertentu, versi kita yang tidak melibatkan lain. Khusyuk kita bisa dalam kereta, bahkan bisa sambil di atas kendaraan sambil jalan. Ya, tentu itu adalah bagian-bagian khusyuk, tapi khusyuk yang kita kaitkan dengan hubungan kita sosial kita sehari-hari. Nah ini namanya doa ya. Jadi semua doa bisa dibaca dalam sholat, terutama dalam sujud atau tasyahud akhir, asalkan isi dan redaksinya baik. Buktinya apa? Ada beberapa sahabat yang berdoa saat sholat dengan redaksinya sendiri, tapi Rasulullah malah memujinya. Hadis yang pertama, jadi ini bukan hadis dari Rasulullah yang maksur, tapi nanti ini menjadi namanya takrir, yaitu pengakuan Rasulullah. Ya, karena Rasulullah melihat, karena isi redaksinya tidak salah, berisi baik, maka diakui oleh Rasulullah. Karena kalau isinya jelek, tentu Rasulullah tidak mungkin diam, pasti akan menyalahkan. Loh kamu kok membaca ini padahal aku tidak mengajarkannya, pasti akan menegur. Lah kalau Rasulullah diam atau setidaknya apalagi memujinya, berarti itu termasuk juga bagian daripada sebuah ajaran syariah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari sahabat Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah atau bertanya, qala di sini bertanya, Rasulullah li rajulin pada seseorang, ma taqulu fi shalah, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca di dalam salat. Qala, orang yang sahabat yang ditanya tadi mengatakan, atasyahadu, aku duduk bertasyahud, summa aqulu, kemudian aku berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku mohon perlindungan darimu dari api neraka. Memang hidup ini kan cuma dua itu. Kalau nggak mohon surga ya mohon perlindungan dari api neraka. Makanya ada yang doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini termasuk mohon di dalam terutama di dalam Ramadan yang banyak dibaca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Artinya adalah dua itu. Hidup itu kan memang kalau nggak surga, mohon perlindungan dari neraka. Rezeki kan tujuannya rezeki yang baik berarti untuk surga. Rezeki yang jelek untuk neraka. Kan begitu. Memang rezeki itu ya umur ya begitu. Umur yang baik untuk surga. Umur yang nggak baik, yang nggak berkah ya neraka kan. Keluarga yang baik mengajak kita ke surga. Keluarga yang tidak baik menjadikan kita masuk neraka. Pekerjaan yang baik menjadikan kita sarana masuk surga. Pekerjaan yang tidak baik menjadikan sarana kita masuk neraka. Ujungnya kan ada di sana semuanya. Oleh karena itu intinya kalau kita mohon adalah mohon kepada Allah surga dan mohon perlindungan dari api neraka. Lah ketika sahabat membaca ini, Rasulullah memuji istilahnya. Wallahi ma uhsinu tantanatak wala tantanata Mu'ad. Jadi artinya bahwa Rasulullah itu memuji bahwa
ucapan, meskipun ucapannya itu agak keras atau secara pelan diucapkan, tapi Rasulullah mendengar. Jadi dandana itu adalah ucapan yang pelan tapi bisa didengar. Ya, jadi isinya, yang penting kontennya itu adalah konten-konten yang baik. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat, sanadnya sampai kepada sahabat Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli tsumma da'a. Beliau sahabat Anas ini bersama Rasulullah duduk. Ada seseorang sahabat yang lain sedang sholat, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram la ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad Allah bismikal azim alladzi idza tu'iya bihi ajab wa idza su'ila bi a'ta. Ketika orang itu sholat, sahabat itu sholat, dia berdoa berisi tentang kalimat ini, dan itu tidak diajari oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah aku mohon kepadamu bahwa engkau memiliki semua puji, semua puja dan puji itu milikmu. Tidak ada Tuhan kecuali engkau yang maha pemberi. Engkau yang menciptakan daripada langit dan bumi, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wahai Dat yang menghidupkan, yang dibuat sandaran. Itulah bacaan yang dibaca oleh orang sholat, sahabat sholat. Kemudian ketika Rasulullah mendengar itu, faqala Nabi, kemudian Nabi kita menjawab, dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Apabila diseru, apabila diminta Allah akan mengijabah, dan apabila diminta Allah akan memberikan. Itu adalah diantara doa, bukan dibaca Rasulullah, bukan diajari Rasulullah, tapi doa versi para sahabat, tapi diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama menggambarkan dua hadis ini sebagai bagian daripada doa yang baik dari seorang yang sholat itu diperbolehkan. Hadisnya tadi itu, dua hadis itu. Ya. Nah, dari perselisihan beberapa hadis yang kontradiksi ini, tidak perlu ada yang dieliminasi karena beberapa dalil itu bisa dikompromikan. Caranya bagaimana? Kita ini utamakan yang paling utama, mengutamakan doa yang maksur, doa yang benar-benar diajari oleh Rasulullah. Terutama dalam sholat fardu dan saat sholat berjamaah. Ya, terutama sholat fardu ya, utamakan benar-benar ngikuti kepada yang maksur, supaya tidak terjadi khilaf di antara para ulama. Doa-doa yang diajari Rasulullah dalam sholat itu apa saja, itu yang kita baca. Yang kedua, bisa membaca doa yang maksur dalam sholat fardu dan doa yang tidak maksur dalam sholat sunnah. Contoh misalkan doa yang dibaca sahabat tadi, atau doa kita sendiri di dalam sholat, terutama di dalam sholat di dalam sujud kita. Sebagaimana yang awal tadi Ana mengatakan, kalau di dalam sujud itu memang tidak ada redaksi khusus, doa yang maksur tidak ada. Istilahnya bersifat umum, istilahnya begitu, sehingga akhirnya diperbolehkan bagi siapa saja untuk membuat doa sesuai dengan keinginannya. Karena ketika Rasulullah fa'amma sujudu fastahidu fi doa, sebagai riwayat fa'aksiru fihi doa. Sedangkan dalam posisi sujud maka perbanyaklah doa. Tapi doa yang bagaimana yang dibaca tidak disebutkan di dalam hadis itu. Ya, meskipun di dalam sujud itu banyak doa yang lain, tapi khusus untuk hadis tadi itu tidak disebutkan isinya. Misalkan banyak kan di dalam hadis sujud itu kan istighfar juga. Allahumma ghfirli dzambi kullahu jillahu wa tiqahu awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu kan doa di antara yang bisa kita sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka sajad wa laka aslamtu.
sajadtu wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin misalkan. Itu adalah doa-doa yang kita baca di dalam sujud. Tapi berbeda dengan hadis yang bersifat umum tadi. Lah para ulama mendukung hadis yang bersifat umum, fa'aksiru fid doa, perbanyaklah doa di dalam sujud tanpa dibatasi. Yang penting isinya baik. Yang terakhir, bisa menggabungkan doa dalam kedua dalil tersebut atau doa lainnya terutama dalam sholat sunnah sendiri. Namun harus catatannya dengan bahasa Arab. Tidak boleh selain bahasa Arab. Nah, cuma kata-kata ini memang disepakati para ulama. Jangan menggunakan bahasa selain bahasa Arab di dalam doa. Kecuali, misalkan tidak bisa, aku dalam sujud, aku punya hajat. Tapi aku tidak bisa bahasa Arab. Cukup dikerentek kaki di dalam hati. Sujud yang lama, dibatin di dalam hati dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, tidak diucapkan. Itu karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam kerentek hati hambanya. Ya, itulah mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang masalah doa yang maksur dan doa yang diperbolehkan di dalam sholat kita dan khususnya di dalam duduk untuk tasyahud kita. Mengingatkan kembali dan insya Allah pekan depan adalah penutupan ngaji kitab kita ini, tapi tidak memungkinkan untuk melanjutkan ngaji, tapi nanti bersifat tanya jawab saja. Hal-hal yang bersifat fenomena atau terkait masalah kehidupan sosial, kehidupan adat istiadat yang ada di tengah-tengah kita boleh ditanyakan setelah khatamnya kitab tentang masalah khilafiyah ini, insya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an wa alihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.